Oke. Selamat siang adik-adik. Perkenalkan saya Tuti, saya dari Radar Konsultan, background saya psikologi, dan kita udah jadi konsultan lebih dari 30 tahun ya, udah dari 85 lah, mungkin ada kalian belum pada lahir kali ya, saya udah kerja. Oke, sekarang kita mau bahas galau, terkait dengan kondisi sekarang itu memang banyak yang galau ya, apalagi yang di bisnis perminyakan ya, lihat harga minyak turun terus kemarin sampai $20 ya, sekitar hampir 20 ya. Karena udah mulai bounce back, naik ya. Mudah-mudahan membaik. Tapi apapun yang terjadi dalam dunia usaha, dalam dunia bisnis, dalam kehidupan pasti gitu. Yang ini naik kemarin tahun lalu farmasi pada tutup, pada merger, pada pengurangan orang. Tahun ini farmasi pasti naik. Udah pasti booming. Apapun. Ya, jadi selalu dalam hidup tuh pasti ada gitu. Yang mengecil di sini membesar di tempat lain. Oke, nah ini saya khususkan ini setelah pembahasan ini supaya kita lebih siap bagaimana mempersiapkan diri menghadapi challenge atau tantangan. Oke. Nah ini nih dia geser-gesernya nggak langsung bisa kegeser pakai. Nah definisi dari galau itu sendiri itu macam-macam ya. Itu adalah lebih pada kondisi ya, satu perasaan, rasa mungkin muncul sedih, gelisah, bingung, kadang bimbang, risau, resah, cemas, ada khawatir, rasa terombang-ambing lah, perasaan-perasaan nggak nyaman. Jadi intinya ada perasaan tidak nyaman. Itu yang membuat orang merasa galau. Makanya mungkin ini banyak dialami oleh anak muda ya, mahasiswa mungkin yang masih perlu mengeksplor banyak hal, masih punya banyak pilihan, ya itu mungkin juga memudahkan galau. Nah sekarang galau itu sendiri apa sih sebabnya? Ya ada yang sebabnya karena cemas, ya memang pada dasarnya ada kecemasan, dikit-dikit khawatir, sebentar khawatir, tanda-tandanya ada kecemasan, sehingga gampang sekali galau. Ya ada pilihan sedikit, ada perubahan sedikit udah mulai galau, ada masalah sedikit, ada challenge sedikit, galau, ada hal yang tidak sesuai rencana, hambatan, mulai panik, bingung ya, itu biasa ada kecemasan. Terus juga bisa ini galau juga mungkin muncul, nggak ada masalah sih, cuma aja dia kebanyakan mikir gitu ya, sehingga dia nggak bisa dipikirkan karena mikir itu kan unlimited, nggak ada batasnya. Anda mau mikir terus-terusan nggak berhenti, mau mikir segala hal dari berbagai aspek, nggak ada yang nggak ada susahnya gitu. Siap semuanya juga bisa karena nggak perlu biaya dan nggak ada yang bisa kontrol juga. Kamu nggak boleh mikir ini, nggak bisa. Semuanya bisa melakukan secara mandiri. Jadi ini salah satu bagian dari tubuh kita yang nggak kelihatan dan punya kebebasan maksimal. Nah masalah percintaan, umur kalian kan bisa aja kan terjadinya karena percintaan, galau, putus, galau, langsung nggak semangat kuliah, langsung aduh masa depan gue rasanya hancur, hidup gue mati, ini nggak ada dia, apa yang mau gue harapkan, itu muncul kegalauan kan, kekhawatiran, kebingungan, kebimbangan. Masalah percintaan nih paling sering nih anak muda. Padahal kalau yang saya perhatiin udah dilewatin sebulan 2 bulan kemudian udah naksir orang lain lagi, udah deket lagi sama orang lain ya. Jadi sebetulnya itu perasaan yang normal ya muncul, yang penting kita tahu cara menghentikan supaya jangan sampai kita terpuruk, itu yang penting sebetulnya dari kegalauan. Nah nih kadang-kadang nih orang galau cuma gara-gara aduh kok dia misalkan ini kayaknya orang belajarnya malas-malesan, atau dia IP biasa aja kok bisa langsung dapat kerja sih, tempatnya bagus lagi ya, sementara saya dapat kerja tempat kayak begini. Jadi seringkali merasa diri yang paling buruk, paling jelek, sehingga menandakan kayak kurang bersyukur sih, apa yang kita dapatkan harus kita syukuri. Nah itu juga bisa menimbulkan bimbang. Jadi kalau pada saat kita bimbang, kita balik lagi aja apa sih yang patut saya syukuri. Nah, itu nanti deh kita bahas lebih lanjut ya. Atau kadang punya masalah, tidak punya jalan keluar. Misalkan ini udah semester terakhir, harusnya kesempatan udah terakhir, udah nggak bisa lagi diperpanjang, ini skripsi masih ngatung-ngatung misalkan, belum ada kabar,
dosen masih belum ACC, padahal waktu tinggal berapa bulan, dan mulai itu ya kayaknya nggak ada jalan, kayak jalan buntu gitu, nggak ada jalan keluar. Atau udah semester terakhir tapi SKS-nya belum memenuhi, ya udah tanda-tanda kan itu. Jadi hal seperti itu yang membuat kita tidak tahu lagi apa solusinya. Rasanya kayak tidak memiliki jalan keluar. Itu juga membuat orang panik, galau. Kemudian terpaku dengan kehidupan duniawi itu juga masalah ya. Kalau orang kelewat terpaku dengan hal-hal yang bersifat duniawi, seringkali juga menimbulkan masalah kegalauan. Oke. Kemudian atau menghadapi masalah berat, udah tinggal pacar, orang tua sakit, macam-macam. Menuntut IP jelek, jadi IP di bawah 2, misalnya IP di bawah 3, dan sebagainya. Jadi itu juga rasanya seperti masalahnya terlalu banyak ya. Terus terlalu fokus pada sesuatu. Nah, ini juga perlu diingat, itu juga bisa menimbulkan galau. Anda fokus banget dengan sesuatu, misalkan fokus dengan, ya paling gampangnya fokus dengan pacar deh. Pokoknya nomor satu harus pacar. Nah, itu fokus Anda itu gampang banget bikin galau. Karena apa? Karena yang Anda fokuskan itu bisa aja nggak sesuai dengan apa yang harapkan. Ya udah mulai galau. Tidak sesuai dengan ekspektasi, udah mulai galau. Kondisinya tidak memungkinkan untuk Anda fokus. Jadi Anda hari ini tidak bisa fokus pada satu hal, harus ke beberapa hal. Itu juga bikin Anda galau. Kadang orang merasa bingung, itu juga bisa bikin galau. Ya, ini juga kehilangan individu. Anda mungkin orang dekat Anda atau sesuatu yang paling Anda senangi juga bisa bikin galau kalau itu hilang secara mendadak. Misalkan miara anjing kesayangan, tiba-tiba anjingnya mati, itu juga bisa galau lama. Ya, saya punya sepupu dulu punya anjing kesayangan, meninggal tuh sekeluarga berduka sampai 1 bulan. Ya, karena kehilangan anjing yang sudah setia hidup bersama mereka bertahun-tahun. Ya, jadi kehilangan sesuatu yang sangat disayangi juga menimbulkan galau. Nah, terakhir kadang-kadang galau itu juga terjadi karena kurang iman, kurang keyakinan aja bahwa Anda bisa melakukan, kurang yakin bahwa Anda pada sesuatu yang Anda lakukan, itu juga bisa menimbulkan kegalauan ya. Iman itu kan keyakinan ya, keyakinan Anda kurang ya itu bisa menimbulkan galau. Oke, mungkin aku boleh usul kalau ada pertanyaan-pertanyaan, tolong aku di-cut di tengah-tengah juga nggak apa-apa, Mas. Ya. Nah, galau itu sendiri sebetulnya bukti bahwa kita lagi mikir, bener nggak? Kalau kita nggak mikir, apakah kita akan galau? Cuek aja nggak peduli. Orang cuek nggak peduli jarang sekali ngalamin galau. Orang galau begitu dia berpikir. Dia memikirkan sesuatu, nah disitulah mungkin berkembang beberapa asumsi, beberapa alternatif, dan sebagainya membuat orang jadi galau. Kalau dia nggak mikir, tidak peduli, dia cuek aja, dia nggak akan galau, karena dia memang nggak mikir. Nah, semakin banyak kita mikir terhadap sesuatu, peluang galaunya juga makin besar. Kalau kita bilang anak sekarang bilang overthinking, orang kalau mikirnya berlebihan juga menimbulkan kegalauan. Ya, mau makan aja, aduh nanti pakai vetsin nggak ya? Nanti tangannya cuci tangan nggak orangnya? Tuh tangannya bersih nggak ya? Jangan-jangan orangnya habis makan apa, habis megang apa? Waduh, mikir terus nggak berhenti, akhirnya nggak gerak-gerak untuk sampai jam 3 belum makan-makan gitu karena kebanyakan memikirkan. Itu tunjukkan pada Anda galau. Biasanya orang galau itu salah satu indikasinya nggak action, mikir aja tapi nggak bergerak-gerak. Oke, itu ya mengenang galau. Udah kebayang seberapa besar Anda sering galau? Itu Anda mesti cek. Nah, yang jadi masalah kenapa Anda sering galau adalah kalau kita lihat dari gambar ini, kita lihat di sini bahwa ada tiga sasaran ya, 3 circle dalam hidup. Circle pertama kita sebut circle of concern. Orang makin galau kalau perhatiannya ya, kalau fokusnya daripada ke circle of concern. Apa tuh circle of concern? Ya misalkan sekarang pemerintah, gimana sih pemerintah ngurusin COVID nggak beres-beres? Nah itu kan area circle of concern. Anda nggak bisa apa-apa gitu. Atau nih dosen nyebelin, nggak bantu, dosennya apa ya, killer lah, nggak ada terus lah gitu. Itu kan circle of concern. Anda nggak bisa merubah dosen atau membuat dosen itu jadi rajin, yang tadinya killer jadi ramah, itu bukan Anda yang nggak bisa Anda lakukan. Ya udah, itu circle of concern Anda, cuma Anda bisa tahu, cuma Anda bisa pikirin, tapi Anda nggak bisa apa-apa. Anda tidak bisa melakukan apa-apa. Itu yang disebut dengan circle of concern.
Nah, selain itu ada circle of influence dan circle of control ya. Yang ini adalah circle of control. Jadi area yang bisa kita kontrol. Circle of control itu adalah bagian yang memang 100% bisa kita kendalikan. Apa tuh kira-kira yang bisa kita kendalikan? Sikap kita mungkin, cara berpikir kita mungkin, effort kita, semangat kita, itu semua area yang bisa kita kendalikan. Disiplin itu semua bisa kita kendalikan, ya. Bukan area yang nggak bisa kita kendalikan. Pilihan, ngambil keputusan itu semua bisa ada. Bacaan yang mau ada baca, itu semua bisa ada. Itu area, itu circle of control. Jadi area circle is part dari hidupan ini yang bisa Anda kendalikan sepenuhnya. Mau berhasil mau enggak, Anda yang menentukan. Itulah namanya area circle of control. Nah, selain itu juga ada namanya circle of influence. Perubahan-perubahan yang Anda lakukan atau apa yang Anda lakukan itu berdampak pada orang lain. Ini contohnya circle of influence, circle of ini circle of influence atau lain. Lulus tepat waktu, ya misalkan itu. Itu atau kebahagiaan orang tua, itu kan circle of influence. Orang tua bahagia karena apa? Karena Anda bisa melakukan apa. Ya, kalau Anda sekolahnya bagus, kerjaan bagus, jadi anak yang bertanggung jawab, orang tua pasti akan bahagia. Itu circle of influence. Jadi apa yang Anda lakukan berdampak pada orang di sekitarnya. Ya, tapi kalau ini circle of concern, apa yang Anda lakukan nggak ada pengaruhnya apa-apa, karena cuma bagian concern aja. Anda cuma bisa concern tapi tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi kalau control, Anda bisa melakukan dan bisa mencapainya. Karena kontrolnya ada di Anda. Kalau circle of influence, ya orang ini terpengaruh oleh Anda. Jadi kalau Anda melakukan, kemungkinan besar dia ada terpengaruh. Apakah terpengaruh sepenuhnya? Belum tentu. Karena di circle of influence, jadi tergantung seberapa impact, seberapa besar energi Anda berikan, sehingga itu berpengaruh kepada lingkungan Anda. Itu kira-kira ya. Nah, bisa dibayangin nggak kalau Anda semua tuh fokusnya ke di circle of ini, concern. Kira-kira kayak apa orangnya? Kalau fokusnya di circle of concern. Kan galau terus-terusan, bingung terus-terusan ya, panik terus-terusan, nggak selesai-selesai. Karena Anda nggak bisa ngapa-ngapain. Ya Anda sebel sama orang, ini bel banget sih orang kalau ngomong kayak gitu. Nggak bisa diapain orang itu, Anda rubah nggak bisa. Dia cuma ada circle of concern. Jadi dia punya dampak ke Anda, mungkin punya pengaruh ke Anda, tapi Anda nggak punya pengaruh ke dia. Sementara kalau circle of influence, Anda punya pengaruh ke sini. Apa yang Anda lakukan bisa berpengaruh pada sini. Jadi misalkan Anda belajar rajin, tepat waktu, mungkin bisa berpengaruh kepada IP Anda. Bisa berpengaruh kepada sikap dosen Anda ke Anda. Dia jadi lebih respect atau lebih baik sikapnya kepada Anda. Oke. Jelas ya, jadi mulai dari sekarang Anda harus bedakan. Kalau udah mulai galau, Anda pikirin, lagi ulang, review. Anda itu lagi mikirin yang di area circle of concern apa di area control. Fokus sekarang di area of control. Kalau sekarang, waduh harga minyak lagi turun, galau. Anda punya kontrol nggak, kendali nggak naikin harga minyak. Yang bisa Anda kendalikan apa dengan situasi ini? Nambah skill kah, ambil course sesuatu kah, sehingga Anda bisa cari kerja lain di luar bidang perminyakan, misalkan gitu. Karena dalam pengalaman saya, dalam situasi perekonomian seperti ini yang udah kita ikuti beberapa puluh tahun, itu kalau mengecil di satu tempat, itu pasti ada bisnis lain yang sedang berkembang. Karena prinsipnya akan balance sebetulnya. Jadi kalau minyak turun, pasti industri lain akan besar. Ya ini industri food lagi naik nih. Food yang kemasan ya. Bukan restoran ya, tapi food itu naik banget. Ya, kesehatan juga naik. Industri makanan, susu dan sebagainya itu naik ya, karena orang sekarang peduli banget sehat. Itu jadi pasti ada yang berperan. Nah, ini Anda mau mempersiapkan diri apa, mau Anda kontrol apa nih? Gitu, itu bisa Anda lakukan. Oke, sekarang next adalah bicara soal nih. Nah, jadi ada satu hal yang juga perlu Anda pertimbangkan adalah, ini Anda ya, kira-kira ini Anda nih. Anda punya area of control. Nih yang biru nih area of control Anda nih saat ini nih. Anda punya area of control seperti ini ya. Kalau Anda saat ini ada kontrolnya apa? Kontrolnya apa? Besok ada ujian, mungkin lihat
lowongan pekerjaan, skripsi diselesaikan, dan sebagainya. Itu area of control Anda di saat ini, present, now ya. Nah, sementara Anda ini kan bukan produksi hari ini, Anda kan juga produksi masa lalu, ya. Produksi masa lalu. Yang punya pengalaman, punya pikiran, punya emosi, perasaan yang macam-macam. Nah, orang-orang yang terlalu fokus ya mikirin ke masa lalu, biasanya punya perasaan, muncul perasaan-perasaan malu. Aduh, dulu malu banget ya, pernah melakukan begini, pernah ya tanyaan begini nggak bisa jawab, dan sebagainya. Itu ada perasaan malu. Anger bahkan mungkin. Kalau inget masa lalu jadi pengen marah. Kalau inget itu kenapa nggak gue gebuk aja tuh orang? Kenapa aku dengerin ya? Kenapa? Itu ada kemarahan mungkin. Dan ada penyesalan, ada ketidakpuasan, ada sakit hati mungkin. Kalau inget masa lalu, inget gimana pacar mutusin, abis dibantuin bikin skripsi selesai, dia mutusin seenaknya aja, itu Anda sakit hati. Sambil marah campur ya. Jadi pas oriented, pengalaman masa lalu itu punya emosi. Nah, kalau emosi ini kalau kita cuma fokus, udah kita di sini cuma mikirnya ke masa lalu, terus biasanya muncul emosi-emosi ini. Atau karena ada emosi-emosi ini, jadi kita nggak bisa melepas masa lalu kita. Jadi kayak engage banget dengan masa lalu. Nah, sementara kan apapun yang kita pikirkan tentang masa lalu, nggak akan bisa berubah. Nggak akan bisa merubah apa-apa sama sekali. Yang kita bisa lakukan adalah kalau kita fokus ke saat ini. Karena fokus saat inilah yang akan berpengaruh ke Anda ke depan nanti. Ya, Anda karena punya lagi bagian dari diri Anda, yaitu masa depan yang belum kelihatan. Dia kelihatan atau enggak ya tergantung Anda sekarang mau melakukan apa. Memperjelas masa depan Anda atau tidak. Ya. Cuma kalau Anda fokus, aduh nanti gimana ya, aduh minyak turun lagi, aduh gimana ya. Anda ribut toh itu, Anda bisa jadi orang yang sangat cemas, khawatir, takut, ragu, mau melangkah. Aduh, serba kekhawatiran. Karena Anda fokus di area yang Anda nggak kelihatan. Masa depan, future. Itu kan nggak bisa Anda lihat sekarang. Yang bisa Anda lihat sekarang apa? Apa yang Anda lakukan sekarang. Kalau sekarang Anda melakukannya dengan benar, kira-kira future-nya bagus nggak sih? Kalau Anda sekarang menambah network banyak, ya banyak explore berbagai hal, kemungkinan Anda dapat sesuatu yang menyenangkan atau sesuai dengan kemauan Anda banyak nggak sih? Kemungkinan makin besar. Tapi kalau sekarang Anda cuma sibuk dengan diri Anda sendiri, nggak bergaul, nggak ada hubungan orang lain, nggak ada network, mungkin gambaran ke depannya juga makin nggak jelas ya, karena Anda tidak tahu apa yang mau Anda cari atau network mana yang bisa Anda dapatkan dengan kalau Anda mau membutuhkan sesuatu. Jadi future oriented ini kalau terlalu fokus ke sana nggak mikirin saat ini, adanya cuma cemas. Nah, sementara kalau kita fokus ke now, mikirkan keadaan saat ini, kita lebih fokus pada yang area of control. Yang bisa kita kontrol apa sih supaya area of influence kita juga makin besar. Kalau area of control kita, fokus kita pada saat ini Anda perbaiki, Anda perluas, Anda perkuat, sehingga itu punya impact yang baik ya ke masa depan. Misalkan Anda masih punya kesempatan nih, waduh, IP-nya pengennya di atas 3. Kalau Anda mau ambil beasiswa atau mau ambil jadi MT kan IP minimal 3. Anda IP-nya baru 2,9 berapa lah, hampir 3, tapi bukan 3. Anda bisa kerja dari mana? Nah, mungkin kalau skripsinya A+, Anda bisa masuk 3 misalkan. Ya, artinya Anda bisa lakukan. Bisa Anda lakukan nggak itu bikin A+? Apa yang mesti Anda lakukan supaya jadi A+? Supaya IP Anda bisa 3. Supaya apa? Supaya nih, ke depannya opportunity lebih besar. Ya, kalau opportunity lebih besar, future-nya lebih kegambar kan, dibandingkan orang yang nggak ada melakukan apa-apa di sini, opportunity di depannya, future-nya makin gelap. Jadi kalau Anda fokus di future talk itu juga membuat Anda cemas. Kalau Anda fokus di masa lalu talk itu bikin Anda jadi makin nggak karu-karuan. Nah, the best way adalah coba Anda fokus di present saat ini, here and now. Karena inilah yang bisa Anda kontrol, inilah yang bisa Anda benar-benar Anda kendalikan. Oke. Ini menjadi menarik karena itu bisa berlaku untuk semua kehidupan. Ini kalau Lao Tse bilang, if you are depressed, kalau ini kita balik ya, kalau Anda ngerasa depressed, tertekan, itu mungkin menggambarkan Anda sedang hidup di masa lalu. If you are
anxious, kalau Anda ngerasa cemas, oh, mungkin Anda lagi hidup di masa depan. Jadi sibuk di kehidupan masa depan. If you are at peace, kalau Anda merasa tenang, damai, menikmati apa yang Anda dapatkan, bersyukur, nah itulah tandanya bahwa Anda hidup di masa sekarang. You are living in present, ya. Makanya orang belajar mindfulness dan sebagainya itu kan supaya Anda menarik diri Anda ke present, merasakan apa yang Anda dapatkan saat ini. Sehingga membuat Anda lebih tenang, lebih damai, jadi nggak, kalau depres kan akhirnya Anda larinya kemana sih? Mungkin Anda butuh pelarian. Kalau yang itu kadang-kadang butuh ditangani oleh profesional. Tapi intinya kalau Anda merasa depres, itu biasanya butuh sesuatu yang harus Anda lakukan untuk mengurangi tekanan itu. Karena kalau berkepanjangan akhirnya bisa dampaknya negatif yang berdampak ke fisik. Ya, makanya banyak orang yang datang ke psikiater, pasiennya makin banyak sekarang, karena mungkin banyak orang yang living the past, gitu, banyak penyesalan, banyak kemarahan sehingga merasa depres. Atau living in the future, cemas saja bawaannya nggak pernah tenang. Nah, untuk bisa tenang, cobalah living in present. Itu yang Lao Tzu itu berapa ratus tahun yang lalu tuh. Oke. Next. Nah, sekarang kita mau bicara strategi. Sampai di sini ada yang mau tanya dulu nggak? Mungkin sebelum saya lanjut. Si para penggalau ada yang mau nanya nggak? Nggak ada? Saya lanjut ya. Lanjut. Halo Mas Wani, strategi. Sebenarnya saya selalu lebih ada yang nanya sih, jadi saya nggak ngoceh sendirian. Kalau gini kan saya kayak ngomong sendiri, lama-lama ada gangguan mental juga kali ya kalau kayak gini terus. Kayak strategi. Apa yang harus Anda lakukan? Strateginya apa? Nah, saya lebih saya menyoroti growth mindset ya. Tapi sebelum saya bahas ini, saya mau ngetek dulu. Masing-masing coba jawab pertanyaan ini. Pilih. Dari 4 pertanyaan ini, maaf pertanyaan bahasa Inggris ya, kan student oke lah mau kerja di perusahaan minyak, English fluent kan. Dari pertanyaan ini, mana yang kamu paling setuju dari 4 pertanyaan ini? Silakan dijawab. Pilih dulu. Sambil saya geser bentar. Sudah? Sudah bisa dipilih? Simpan ya jawaban Anda simpan. Anda milih 1, atau milih nomor 2, atau milih nomor 3, atau milih nomor 4 ya. Oke. Sekarang nomor 2. Ada yang mau nanya tuh, Bu? Ya, siapa yang mau nanya? Mas Wadrul, silahkan. Langsung Kenapa? aja, nggak apa-apa, biar interaktif ya, Bu ya. Langsung aja tanya mic-nya. Boleh ya, Mas Izal ya? Ya benar. Daripada kamu pada tidur, enak aja saya ngomong kamu tidur kalau nggak interaktif. Boleh, silakan yang mau bertanya silakan untuk unmute mic-nya aja biar enakan sama ibunya juga gitu. Bu izin tanya, Bu. Ya. Saya udah ketik juga sih, tapi nggak apa-apa saya ulangin ya, Bu ya. Ya. Seberapa penting kita mengetahui kita ini tipikal orang yang berpikir jarak jauh atau jangka panjang, atau kita pemikir yang jangka pendek. Kayak misalnya kita berpikir 5 tahun ke depan atau sehari ke depan gitu, Bu. Dan terus bagaimana caranya kita ini lebih ke condong ke tipikal pemikir yang bagaimana? Karena menurut saya pribadi itu penting juga ketika kita ternyata condong ke pemikir jarak jauh, berarti kita butuh pasangan atau orang yang dekat dengan kita yang tipikal itu dia jangka pendek. Kayak gini contohnya, Bu. Yang kok dari saya pribadi. Kayak misalnya saya terlalu berpikirnya itu panjang, akhirnya diingetin, oh nggak boleh kayak gini, harus jarak pendek dulu gitu. Atau yang jarak pendek itu membutuhkan yang pemikir jangka panjang, lu juga nggak boleh stuck ke sini, harusnya lu juga mikirin jangka panjangnya gimana. Gitu, Bu, maksud saya. Oke. Terima kasih, Bu. Ya. Jadi kamu mau mikirnya ada begini. Orang yang memang ada 2 kecenderungan orang. Orang yang senang sekali, orang yang lebih fokus kepada hal-hal yang bisa langsung dirasakan, yang sensing, itu biasanya memang mikirnya di sesaat-sesaat jangka pendek. Tapi memang orang ada punya
visi, ya, punya intuisi, jadi selalu memandangnya jauh ke depan. Nggak ada yang salah benar. Ini adalah cara Anda, kapasitas apa ya, bekal yang diberikan Tuhan kepada Anda jadi orang yang kayak gitu. Cuma memang kalau yang fokus satu hal, Anda cuma mikirin yang long term vision aja, long term strategi. Kan untuk jadi jangka panjang itu kan harus ada jangka pendek yang dicapai. Nah, berarti kalaupun Anda mikirin jangka panjang, kalau Anda punya partner yang berpikir jangka pendek, kemudian komunikasinya bagus, bisa saling mengisi, it's okay, ya, itu ideal. Tapi kalaupun tidak ideal, kalau Anda sendiri mau, ya kalau Anda udah berpikir, atau bener nih, saya orangnya long term, range thinker misalkan, jadi long range tipikalnya, jadi selalu mikirnya jauh ke depan yang nggak kelihatan saat ini. Berarti Anda kan memikirkan sesuatu yang nggak kelihatan. Nah, berarti kan harus ada yang Anda lakukan atau Anda plan untuk itu jadi kelihatan kan, untuk jadi kenyataan. Berarti kan harus ada langkah jangka pendeknya, harus ada strateginya yang apa harus dilakukan, action plan untuk menuju ke sana. Nah, biasanya orang yang long range vision itu, thinker itu biasanya suka gitu tuh, males tuh mendetailkan. Nah, itu padahal harusnya bisa. Cuma memang butuh energi, butuh apa ya, dorongan yang kuat untuk Anda menguasai juga hal itu. Jadi memang Tuhan tuh adil, ada orang yang memang kuat di apa ya, aplikasi sebagai pelaksana, lebih pikiran jangka pendek ya, action plan jangka pendek, sama ada orang yang mikirnya jangka panjang. Itu memang nggak bisa dimengerti ya. Gini, pikiran jangka panjang itu seringkali tidak bisa dimengerti oleh orang yang jangka pendek. Nggak kelihatan apa-apa mikirnya kayak gitu. Sama seperti dulu orang mikir, ayo kita mau pergi ke bulan. Kira-kira kalau orang yang mikirnya jangka pendek, mikirnya apa sih? Ya Allah, ke bulan. Mau ke, misalkan, dari Jakarta ke Surabaya, ke Medan aja mesti berjam-jam. Atau nggak bisa, apa, atau mau ke Kalimantan aja susah banget. Kok mikirin ke bulan sih? Mesti naik kapal berhari-hari, zaman segitu ya. Orang pergi haji masih berbulan-bulan naik kapal. Kalau ada tiba-tiba orang mikir kita bisa ke bulan, nanti ada pesawat supersonik yang bisa ke haji cuma pergi ke luar negeri cuma 2-3 jam, itu mungkin saat itu udah si long term thinker ini mungkin udah nggak akan ditangkap seperti orang gila buat orang yang pikirannya jangka pendek karena nggak kelihatan ya. Itu namanya visioner sebetulnya. Nah, tapi kan harus dijelaskan, harus disampaikan kepada orang yang berpikirnya jangka pendek. Jadi sebenarnya saling ngisi di antara yang jangka pendek dan jangka panjang. Karena kalau nggak ada jangka pendek, nggak mungkin yang jangka panjang tercapai. Harus lewat setapak kan, selangkah demi selangkah. Itu saya rasa. Jadi nggak ada baik benar, nggak ada baik buruk, nggak ada salah benar. Itu adalah gift yang dikasih Tuhan. Mungkin kalau Anda belajar tipe pribadi, itulah bagian dari karakteristik pribadi yang dimiliki oleh seseorang yang bawaan. Bawaan berarti kan dikasih Allah ya, dikasih Tuhan buat kita modal hidup. Nah, berarti cuman Anda nggak boleh ngeremehin. Karena gini, orang yang pikiran jangka panjang terus nggak ngeremehin yang jangka pendek. Aduh, pikiran udah dangkal banget mikir yang pendek-pendek. Sementara kalau nggak ada yang mikir jangka pendek, mana ada yang panjang itu tercapai. Itu aja yang mesti diingat. Kira-kira gimana, Mas? Oke, baik, terima kasih Bu. Ini agak sedikit saling kongruen juga sama Steven Bu ya. Oke, baik. Ini kenapa? Aku nggak bisa baca chat soalnya kalau lagi di full. Iya, enggak. Berarti itu kayak kongruen atau saling sinkron sama tes Steven gitu ya, Bu? Mas Steven, tes siapa sih? Yang biar tahu kita ini sensing, thinking, intuition, atau feeling. Oh, itu MBTI. Iya. Kalau yang long term itu orang intuition, kalau ini orang sensing, yang jangka pendek. Tapi dia kuat di action, kuat di eksekusi. Kalau si N mungkin kuat di mikir gitu. Iya. Tapi tes itu kalau kita sih sebutnya MBTI, Myers-Briggs Type Indicator. Oke, baik. Terima kasih banyak, Bu, atas jawabannya. Nah, ini jawaban ini udah dipilih belum? Udah ada yang milih? Udah, Bu. Udah ya, dalam hati ya. Nggak usah di-share, dalam hati aja. Sekarang halaman kedua. Pertanyaan kedua. Nih, personal qualities. Yang mana nih? Yang menurut Anda lebih Anda setuju? Anda nggak setuju? Anda nggak setuju atau Anda setuju?
Udah. Sudah, Bu. Udah ya. Nih, kalau sudah, di pertanyaan pertama ini, siapa yang menjawab gini? Kita lagi mau bicara soal growth mindset. Ya, orang-orang yang punya growth mindset, biasanya di pertanyaan ini dia akan jawab, akan memilih antara nomor 3 atau nomor 4. Ya, kalau dia milih 1, 2, itu berarti kemudian dia adalah cenderung lebih sering memakai fixed mindset. Ya, saya mau strategi mengatasi ini, Anda harus menerapin namanya growth mindset. Di sini siapa yang memilihnya lebih ke 2 dan 4. Ya, kalau Anda memilih 2, 4, berarti Anda sudah bisa berubah, mengarah kepada growth mindset, bukan fixed mindset. Itu aja. Udah catat sendiri ya. Kenapa sih kita mesti growth mindset? Walaupun kita dua-duanya kita pakai, tapi coba deh latihan. Karena gini, growth mindset itu sesuatu, menurut saya itu kebiasaan yang bisa dilatih. Ya. Nih. Growth mindset itu, fixed mindset itu biasanya orang itu gini. Orang-orang yang memilih fixed mindset atau sering memakai fixed mindset biasanya adalah orang-orang yang di dalam kehidupannya selalu ingin membuktikan bahwa dirinya mampu, dirinya hebat, dirinya oke. Jadi kayaknya selalu ingin menunjukkan diri. Jadi dia melakukan segala sesuatu hanya ingin menunjukkan siapa nih saya nih, gitu kan. Bukan memahami prosesnya, bukan memahami belajarnya apa, tapi mau nunjukin nih, kan hebat kan aku, ternyata aku bisa. Aduh, ternyata aku nggak bisa, ternyata aku gagal. Itu biasanya orang-orang fixed mindset gitu fokusnya. Sehingga orang-orang ini sangat sensitif terhadap kalau ada bikin kesalahan atau dikritik. Misalkan dia buat sesuatu, tiba-tiba ada kritikan, itu dia merasa kayaknya terpukul, atau tersinggung, atau merasa tidak nyaman. Atau dia bikin salah tuh takutnya setengah mati. Nah, sebalikannya, orang-orang yang menerapkan, memakai growth mindset dalam kehidupan sehari-harinya, biasanya orang ini lebih memahami ketutupan membuka saya. Memahami pentingnya apa sih hal apa yang bisa saya, perlu saya budayakan, perlu saya pertahankan, perlu ada. Apa ya? Kalau dia melakukan sesuatu, menghadapi sesuatu, dia memikirkan selalu dalam kehidupannya mikir kualitas-kualitas apa yang harus dilestarikan, dibudayakan, tetap ada. Ya. Kemudian orang ini seringkali gini, kalau mereka menghadapi sesuatu, dia pasti pikirannya adalah gimana supaya ini bisa saya improve. Ini aku kalau pakai kamera ya kok jadinya itu ya, ketutupan tulisannya. Aku tutup dulu ya. Aku tutup bentar. Biasanya orang-orang ini lebih mikirin gimana cara menghadapi. Kalau ada masalah, dia carinya solusinya. Apa ya masalahnya? Solusinya apa? Gimana caranya kita terbebas dari masalah ini? Langkah-langkah apa yang perlu saya lakukan? Itu orang pakai growth mindset. Jadi kalau orang ini bikin salah, yang dipikir, oh kita belajar apa? Tadi kita bikin kesalahan, dari kesalahan ini kita belajar apa ya? Sama kayak kita menghadapi corona, whatever ini. Yang kita pikirkan, kita belajar apa ya? Kita mau mempelajari apa, kita akan mendalami apa, kita dapat pengalaman apa dari sini. Ya, paling nggak banyak banget kan yang kita dapat. Kita mulai concern dengan kebersihan. Mungkin kita punya, ya, bisnis IT makin marak, ya. Jadi mungkin kita juga jadi mungkin lebih peduli kepada lingkungan, orang-orang sekitar kita. Itu banyak banget yang kita temui dari kondisi ini. Harga minyak turun misalkan. Mungkin kita juga belajar sesuatu sehingga Anda nanti akhirnya kerja di tempat sesuatu yang ada kaitan dengan minyak. And then itu Anda dapat passion, Anda suka. We never know. Karena saya banyak banget ketemu orang background-nya engineer, akhirnya end up dengan jadi HR manager, HR director, background-nya teknik. Orang keuangan, akhirnya jadi ada orang ini, antropologi, akhirnya dia ngambil license keuangan, akhirnya dia jadi financial planner. Ya, ambil license, jadi financial planner dan dia senang melakukan itu. Dan itu ditemukan setelah dia lulus kerja, punya anak,
baru dia bisa menemukan hal itu yang dia inginkan dan itu berjalan sampai sekarang dengan baik ya. Jadi kita tidak pernah tahu ya harga minyak turun maksudnya apa, ada corona sekian lama maksudnya apa. Nah, kalau orang growth mindset kita memanfaatkan itu sebagai tempat belajar, tempat dia merenung, dapat sesuatu ya. Jadi orang-orang growth mindset itu pikirannya terfokus pada hal-hal yang dapat yang bisa dia lakukan untuk mengembangkan diri. Jadi orang-orang growth mindset itu selalu pengen terus belajar, nambah ilmu. Nah, sekarang Anda cek aja, Anda lebih ke fixed mindset atau growth mindset. Nah, kalau Anda ke fixed mindset, saat ini Anda bisa latihan ke growth mindset. Latihan itu semua berasal dari pikiran. Anda nggak perlu latihan misalkan lari atau apa, enggak. Cuma pikiran Anda yang dipakai. Salah satunya misalkan gini. Misalkan nih, Anda ngalamin lagi di kelas pelajaran dosen A. Hobinya nyecer. Ya, itu Anda udah paling takut aja pelajaran dia. Jadi kalau dia nanya harus dijawab. Kalau nggak bisa jawab itu memalukan. Anda selama ini mikirnya gitu. Nah, kemudian coba Anda pakai growth mindset. Terapin aja di kepalanya. Oke, dosen itu datang, dosen itu pasti nanya, nggak peduli gue bisa jawab atau enggak. Atau nggak peduli saya jawab tapi benar atau salah saya nggak saya terlalu pedulikan. Yang saya pentingkan adalah pasti kalau saya jawabnya salah, saya belajar sesuatu dan itu kan saya pasti paling ingat. Sampai 20 tahun lagi kalau ditanya tentang itu pasti saya bisa jawab karena itu pada saat lagi belajar. Jadi Anda bisa memasukkan cara mikir baru bahwa salah tuh nggak apa-apa, yang penting kamu belajar. Namanya juga lagi belajar, masa harus benar? Kalau kamu harus benar ya nggak lagi belajar dong, udah jadi dosen dong harus benar. Mahasiswa itu kan boleh salah ngerti. Baca konsep Anda ngerti yang salah aja masih nggak apa-apa karena Anda lagi belajar. Jadi Anda memasukkan kalau di fixed mindset itu kok pengennya apa-apa sempurna ya. Kalau saya jadi murid ya pengen jawabnya paling benar, paling bagus hasilnya. Kalau di fixed mindset, growth mindset, nggak penting hasil akhir, proses itu juga penting. Nggak perlu kok gue harus paling bagus, yang penting waktu pembelajaran itu saya belajar banyak, saya mengenal, paling nggak, jadi tambah kenal tentang diri sendiri, itu juga bisa. Ya, Misi, Bu. Ya. Ada yang mau bertanya, Bu? Ini Mas Kristo. Silakan. Silakan Mas, silakan mic-nya. Baik Bu, mohon maaf memotong ya Bu. Ya. Saya mau bertanya soal fixed mindset dan growth mindset yang barusan dijelaskan. Nah, kalau misalkan di luar konteks kondisi saat ini ya Bu, di mana yang minyak turun, ya kondisi tidak baik lah dan banyak tantangannya. Nah, di luar kondisi itu, sebenarnya dua tipe mindset ini adalah sesuatu yang sifatnya benar dan salah, atau sebaliknya kita nggak bicara soal benar salah dan masing-masing di sini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Itu aja sih Bu, saya penasaran. Terima kasih. Oke. Nah ini kan fixed mindset dan growth mindset bukan bicara salah benar. Ya. Cuma growth mindset itu kalau Anda bisa mengalihkan cara berpikir Anda ke growth mindset, itu Anda akan jauh lebih gampang beradaptasi. Kan kita ngadepin challenge kan, tantangan di depan kita nanti kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Kira-kira di bulan Desember kemarin ada yang tahu nggak bakal atau tahun lalu deh 2 Desember deh bahwa akan terjadi seperti ini. Bahwa kita akan berpuasa tidak bisa taraweh, nggak bisa melakukan buka puasa bersama, nggak bisa kumpul sama temen, nggak ke kantor itu. Pernah kebayang nggak sebelum ini? Anak sekolah juga nggak ada yang masuk di sekolah, semuanya diliburkan, jadi homeschooling. Nggak pernah kebayang kan? Nah, kalau Anda mau survive, Anda mau lebih lentur menjawab semua tantangan yang unpredictable, menggunakan growth mindset akan jauh lebih ringan dibandingkan Anda pakai fixed mindset. Orang-orang yang pakai fixed mindset, kira-kira kondisi kayak gini dia akan mikir apa? Kira-kira dia akan berpikir apa? Tuh, kapan sih berhentinya? Tuh, nggak beres-beres banget sih. Orang-orang yang pakai fixed mindset itu seringkali nggak tahan dengan ketidakjelasan. Ya kan, nggak jelas kan, ini ujungnya kapan sih ini selesai? COVID.
Nggak ada yang tahu. Bisa minggu depan, bisa akhir bulan, bisa bulan depan, bisa tahun depan, we never know. Kalau kita pakai growth mindset, Anda nggak peduli mau selesainya kapan. Yang penting yang harus gue lakukan apa sih biar gue survive. Paling tidak kalau itu mau sampai kapan, apa yang harus saya lakukan. Misalkan saya di perusahaan saya nih, kita kan semuanya pekerjaannya face to face. Training di kelas. Kita harus mikir dong, kita mesti ngapain nih biar kita survive. Oh, berarti kita mesti melakukan tindakan A, B, C, D, E. Berarti kalau ada yang mau assessment, mau online, jangan ditolak. Kita pikirin gimana caranya biar itu bisa jalan. That growth mindset. Kalau fixed mindset, nggak bisa, nggak sempurna. Namanya melakukan kelas training, ya harus one on one dong. Orang bisa nanya dengan jelas, kita bisa lihat mukanya. Ini kan nggak bener, nggak enak. Nah itu kan fixed mindset biasanya adaptasi lebih lama. Lebih ke situ sih Mas. Anda mau pakai fixed mindset juga nggak masalah. Anda bisa kerja bagus juga, bisa dapat IP bagus juga, bisa menghasilkan yang excellent pekerjaannya, bisa. Tapi Anda dekat dengan yang mana nih kalau pakai fixed mindset? Apakah Anda akan jadi terfiksasi dengan masa lalu atau enggak? Karena orang-orang yang fixed mindset itu seringkali mengandalkan hal apa yang sudah dialami sebelumnya. Sementara kalau growth mindset fokusnya apa yang ada sekarang yang bisa saya lakukan, gimana saya bisa adaptasi. Jadi orang yang growth mindset itu lebih enjoy dengan apa yang dialami. Misalkan dipanggil guru ke depan, saya nggak ngerti, nggak bisa jawab atau dia berdebat dengan seseorang. Dia menikmati proses perdebatannya, bukan hasil perdebatan akhirnya gue menang. Nah kalau fixed mindset butuh banget dia untuk akhir menang. Sehingga dia akan ngotot, membuat dia jadi terjebak dengan diskusi yang mungkin berkepanjangan. Sementara kalau growth mindset, prosesnya. Oke, oh itu orang mikirnya gini ya. Kalau orang mikirnya gini, saya mikirnya gini, berarti bedanya di sini. Itunya yang dia pahami buat si growth mindset. Makanya orang-orang growth mindset itu juga biasanya lebih cepat menentukan arah, lebih cepat adaptasi. Mungkin dipikir-pikir hidupnya juga lebih ringan kali. Lebih gak gampang galau. Ya kalau fixed mindset kan gampang galau, ditinggalin pacar, dianalisa. Kenapa dia ninggalin gue? Gue kurang apa? Dan ini. Dan lah growth mindset, dia ninggalin gue. Ya udahlah, mungkin dia udah gak suka sama gue juga mungkin dia nyebelin juga. Oke, what should I do biar gue move on? Oke, kalau menurut gue masih suka sama dia, gue mesti lakuin apa ya biar gue bisa dapet dia balik. That's growth mindset. Fokusnya di solusi. Nggak fokus pada bagaimana pandangan orang lain, gimana gue harus kelihatan bagus. Nah, itu yang terjadi di fixed mindset. Jelas, Mas? Oh, baik Bu, cukup. Jadi ini nggak bicara baik buruk ya, ini dua dipakai. Semua orang pasti punya fixed mindset, juga punya growth mindset. Tapi cobalah kita perbesar growth mindset Anda, supaya Anda nggak terlalu sering galau. Ya, orang fixed mindset itu yang bikin sering galau. Habis dikritik, Anda sedih, Anda tersinggung, udah deh galau seharian. Duh, hilang kenapa tadi gue ngerjainnya gini, jadi dikritik kayak begini. Aduh, kenapa itu? Terus ada aduh terus aja tanpa ada solusi. Tapi kalau pakai growth mindset, habis dikritik apa? Oke, berarti gue mesti improve. Ya mungkin tadi kurang bagus. Ya namanya juga bikinnya keburu-buru, udahlah. Improve next time. Gitu. Ya, oh berarti kalau begitu, atau orang growth mindset kalau dikritik, oh berarti kalau saya buatnya caranya kayak gini, orang nggak suka, nggak menarik. Makanya dapat kritik. Nggak dapat pujian. That's growth mindset. Intinya itu, kalau Anda pakai growth mindset, kemungkinan galaunya lebih kecil daripada Anda pakai fixed mindset. Karena kan ini bagian dari strategi kan. Kayak ada yang mau nanya lagi nggak? Oh, Bu, terkait pertanyaan yang sebelumnya sudah cukup. Tapi saya masih penasaran sedikit lagi Bu, kalau yang fixed mindset ini sebenarnya ada poin plusnya nggak Bu? Ya poin plusnya mungkin kalau Anda kerja, Anda mungkin gini. Kalau Anda nargetin 10, mungkin Anda beneran kerja target 10 beneran tercapai. Kemungkinan tercapai besar. Itu fixed mindset. Anda akan kerja mati-matian. Karena kalau Anda nggak dapat 10, Anda nggak bisa membuktikan diri. Itu. Anda mau target ya umur 40 gue S3 misalnya. Mungkin Anda akan lakukan itu, dapat itu. Tapi Anda melakukan itu karena apa? Karena pikiran Anda ingin membuktikan diri. Terus kalau udah dibuktikan diri Anda dapat apa? Itu kan pertanyaannya. Kalau growth mindset, oke, saya bikin target S3 umur 40, tapi saya
S3 bukan untuk membuktikan diri. Lebih saya senang menikmati proses belajarnya. Jadi ada pengayaan dalam diri sendiri. Ada yang berkembang dari diri kita. Itu aja, Mas. Jadi bukan berarti fixed mindset jelek. Fixed mindset jelek, fixed mindset itu nggak jelek. Coba kalau Anda kelewat fixed mindset, terus-terusan nggak menggunakan, nggak mengembangkan growth mindset, suatu saat mungkin Anda akan stuck. Akan stuck dan Anda bingung, gue mesti ngapain? Itu yang bikin Anda galau gitu loh. Tapi kalau Anda pakai growth mindset, kemungkinan galau untuk berkepanjangan bisa lebih manageable daripada Anda pakai growth fixed mindset. Kalau pakai fixed mindset lama-lama juga mungkin jadi gampang cemas. Ya kan kalau takut dikritik dan sebagainya jadi gampang cemas. Sebenarnya orang growth mindset mungkin orangnya lebih easy going, lebih santai, lebih menikmati hidup, ya kan? Ujung-ujungnya kita hidup mesti bahagia. Mencapai semuanya kalau nggak bahagia gimana? Tertekan mulu kerjaan. Itu Mas kira-kira ada cukup jelas? Baik Bu. Jadi karena sebenarnya keduanya ini ya adalah kelebihannya sendiri-sendiri. Kalau saya simpulkan sepenangkapan saya sebenarnya poinnya lebih ke kapan kita bisa menentukan kita mau menggunakan mindset yang mana seperti itu ya Bu? Iya betul. Dan karena ini kaitannya sama galau, ya lo harus pakai growth mindset. Kalian harus pakai growth mindset. Kalau pakai fixed mindset makin galau. Nah sekarang mau terbebas nggak dari galau? Pakailah growth mindset. Salah satu latihan growth mindset adalah ya Anda membayangkan aja. Anda membayangkan Anda saat ini misalkan Anda fixed mindset. Anda paling senewan kalau dikritik. Anda bayangin Anda lagi di depan teman-teman Anda yang mungkin akan mengkritik. Anda lagi present sesuatu yang mungkin nggak sempurna sehingga Anda dapat kritikan. Nah, terus juga Anda bayangin bahwa kritikan-kritikan yang datang itu Anda pelajari, Anda catat. Itu Anda cuma main di bayangan aja. Anda catat, oh dia kritiknya ini, oh itu. Jadi Anda belajar sesuatu di situ. Bukan menang, aduh ini orang kritik, aduh ini jelek ya berarti. Bukan Anda bersibuk diri dengan penilaian, tapi Anda bersibuk diri dengan konten. Apa ya kok dia dikritik? Oh dia kritik karena hal ini. Oh iya benar juga ya, memang secara berkesinambungan. Memang nggak masalah ini nggak ada kesinambungannya, kenapa ditampilin di sini gitu. Jadi nggak logik juga. Gitu. Jadi Anda lebih bisa menerima itu dengan lebih tenang. Nah Anda bandingin aja. Kalau Anda di depan orang Anda dikritik habis-habisan, itu Anda ngerasa badannya kayak apa? Biasanya Anda ngerasa badannya tegang. Tapi kalau Anda pakai growth mindset, Anda dikritik, Anda yang difokusi pada isinya. Oh, dia mana mengkritik itu karena apa? Lebih ke situ, lebih pada perbaikan. Anda ngerasa lebih tenang. Ya baguslah dikritik, kalau nggak ada perbaikan. Itu dampak ke fisiknya juga besar. Ya, di fixed mindset itu Anda mungkin merasa tegang, tertekan mungkin, berkeringat mungkin. Kalau Anda pakai growth mindset, mungkin Anda lebih tenang. Gitu, karena Anda fokusnya nggak daripada penilaian orang, tapi daripada gimana saya mengimprove diri saya. Jelas ya? Bukan ini nggak bicara salah benar, Anda mau survive nggak dalam periode galau. Ada pertanyaan lagi? Ya baik Bu, cukup kalau dari saya. Terima kasih jawabannya. Bisa yang lainnya? Lanjut mungkin. Lanjut ya. Nah ini mungkin agak berbau psikologis sedikit ya, anak minyak mungkin nggak terlalu tertarik, nggak tahu, tapi saya rasa ini umum perlu diketahui. Nah, sebetulnya orang tuh dalam berpikir itu, dalam dinamika perilaku sebelum orang bertindak itu selalu ada diawali dengan pikiran dulu, benar nggak? Berpikir, tapi itu, nah ternyata berpikir itu merupakan komponen kognitif dari kesehatan mental. Tuh, orang sehat mental kalau dia mikir, ya, berarti mikirnya, berpikir itu pot. Jadi berpikirnya rusak, berarti kesehatan mentalnya juga terganggu. Makanya kita harus jaga supaya kita berpikir dengan benar, supaya mental kita sehat. Oke. Nah, kalau Anda mikir, nanti itu akan berpengaruh pada feeling, perasaan. Nah, perasaan ini juga merupakan komponen kesehatan mental. Kenapa saya bahas sedikit tentang kesehatan mental? Karena kalau Anda galau berkepanjangan terus-menerus tanpa ada solusi, Anda sudah mulai mengarah ke feeling yang negatif. Means bisa mempengaruhi kesehatan mental Anda. Karena dua komponen ini berpengaruh pada kesehatan mental. Kalau ini mikirnya jelek, negatif, mempengaruhi feeling negatif, akhirnya berpengaruh pada kesehatan mental Anda. Itu yang harus kita jaga. Ya, kalau kita bisa menjaga kesehatan mental semua manusia di dunia,
dunia ini aman, nggak ada orang frustrasi, nggak ada orang marah, nggak ada orang dendam, ya. Oke, kemudian, nah apa yang kita pikirkan ini berpengaruh pada perasaan, sehingga juga berpengaruh apakah dia mau bertindak pakai cara yang benar atau tidak, itu tergantung dari hal ini. Nah, ini ternyata hal ini tuh secara saintifik itu di riset, ada surveinya, bahwa cara ini berpengaruh ke nervous ya, berpengaruh ke syaraf, berpengaruh ke kelancaran Anda berpikir. Secara fisiologis itu ada hubungannya. Thought di pikirannya. Pikiran itu mempengaruhi perasaan ya, seperti tadi udah kita sampaikan. Benar, gimana caranya? Nah, oh ini harus ini dulu nih. Tunggu. Nah, nih pikiran ya. Pikiran itu, mindset atau pikiran kita itu mempengaruhi secara neurologi ke tubuh. Secara fisik berpengaruh kepada fisik karena dia berpengaruh emosi. Kalau emosi Anda kesal, marah, kira-kira Anda gimana? Kalau marah banget, ada nggak secara fisik yang terpengaruh? Deg-degan mungkin. Ngomongnya bergetar kalau dia marah. Atau kalau saking marahnya, nahan marah mungkin kakinya lemes, ya badannya lemes. Atau deg-degan, senewan, keringetan, tangannya keringetan. Wah keluar keringet dingin karena mau ujian belum siap, keluar keringet dingin. Itu pikiran yang berpengaruh pada emosi yang sehingga ada physical response juga. Nah, ini akan mentransmisi hormon-hormon Anda. Hormon apa yang akan terpengaruh? Apakah endorfin atau kortisol? Ya, kalau endorfin ya Anda jadi semangat, action Anda mungkin jadi positif. Tapi kortisol mungkin Anda jadi ragu. Nah, ini kan yang secara fisiologis, secara ini memang sudah ada di riset, di survei. Nah ini contohnya ini ya. Kalau Anda berpikirnya positif, makanya tadi pikiran itu perlu growth mindset atau pikiran positif supaya emosinya juga positif. Supaya hormon-hormon yang distimulasi juga hormon yang berdampak positif pada tubuh. Supaya dia bisa menghasilkan feeling yang positif sehingga siap melakukan pekerjaan dengan semangat. Ini udah dibuktikan, banyak surveinya, banyak risetnya. Jadi kunci semuanya itu cuma control your thought. Pakailah pikiran yang positif. Salah satunya pakailah growth mindset. Supaya apa? Supaya pikiran positif ini mempengaruhi emosi secara positif, secara tubuh juga lebih positif, responsnya juga jadi positif. Sehingga Anda nggak perlu keringet dingin, nggak perlu deg-degan. Nah, kalau ini ya positif, sehingga transmisi hormon juga lebih lancar. Itu ada risetnya juga. Orang yang dikasih pikiran negatif terus ya, ketakutan, kecemasan, itu perjalanan informasi ke neuron itu, stimulus itu juga akan lebih lama, banyak belok-belokannya, nggak straight. Tapi kalau yang lurus itu adalah orang-orang yang memang punya positive thinking dan growth mindset. Dan asal Anda tahu, orang sering sakit, banyak orang yang, kok ini orang sehat, ini sakit-sakitan. Lebih karena ini, ada corona, bukannya memproteksi diri, belilah hand sanitizer, belilah masker yang banyak, atau beli itulah, persiapkan diri Anda. Malah monitor aja berita-berita. Udah nambah berapa? Bikinlah malah diagram. Kasus corona naik. Wah, ini di sini. Wah, ternyata ya corona dia di mana-mana. Ternyata mematikan. Siapa sih yang nggak takut kalau dengar berita itu? Anda seberani apapun, Anda punya ilmu setinggi apapun, Anda juga akan cemas. Makanya kurangi. Nah, untuk menjaga supaya Anda bisa positive thinking, kurangi deh info-info yang mengurangi asupan, masukan hal yang positif. Ya. Supaya apa? Kalau begitu, jadi kuncinya apa? Begitu ini yang positif, semuanya juga positif. Begitu ini yang negatif, semuanya juga negatif. Jadi kayak komputer, garbage in, garbage out. Ya. Jadi masukkan data-data yang bagus. Supaya outputnya juga bagus. Data-data yang nyampak nggak usah dimasukin, buang aja. Karena itu akan berpengaruh
tidak membuat hasil yang positif. Ini ya, makanya kenapa saya tekankan kepada growth mindset, positive mindset, supaya apa? Supaya hasil kerjanya juga positif. Supaya hasil Anda dapatkan juga positif, nggak negatif. Mau eksperimen, kalau berani eksperimen ya. Coba Anda mikir jelek, terus negatif, terus ngaca aja. 2 hari aja Anda mikir negatif. Kalau nggak muka Anda berubah, jadi murung, semangat jadi turun. Sekarang aja dia pikir, aduh kayaknya COVID nggak ada habis-habisnya nih, kayaknya nih gue nggak dapat kerja nih, nanti nih begitu lulus gue anak minyak lagi, harapan gue bisa kerja. Anda mikir gitu terus, nyesel. Kira-kira muka Anda kenapa? Ngaca aja habis itu. Terus badan Anda apakah jadi semangat? Aduh gimana sih nih? Nah, pasti badannya langsung turun. Nah ini pasti bisa nih. Pasti Anda langsung mukanya cerah, badannya juga, postur tubuhnya juga berubah. Akan lebih tegak, lebih siaga. Besar sekali pengaruhnya. Jadi jangan main-main dengan pikiran Anda. Makanya kalau ini kan sering suruh banyak berdoa ya. Doa kan nggak ada yang negatif. Doa kan isi positif. Jadi kalau ada orang bilang doa yang negatif, namanya nyumpahin bukan doa. Doa itu pasti yang positif. Jadi semakin Anda banyak berpikir, masukkan ke kepala Anda hal positif, itu sangat memungkinkan buat Anda punya hasil yang positif. Ya, apapun kondisinya. Ya, ini contohnya aja ya. Kalau growth mindset, ini akan berpengaruh kemana? Better hormone, and then get great feeling itu yang penting. Ya, kita ngalamin kok, nggak semua orang tuh smooth. Kalau saya tanya orang yang udah pada berhasil juga suka juga ngalamin down ya, up and down dalam hidup itu pasti ada. Cuman sebetulnya kuncinya lebih bagaimana menyikapi pada saat Anda merasa dalam kondisi down. Yaitu ternyata mereka pakai positive thinking. Sehingga punya great feeling, punya emosi yang positif, jadi perasaannya juga jadi positif. Bahwa saya ngalamin ini bukan buat apa-apa, buat saya belajar. Mempersiapkan diri saya lebih baik lagi, karena tantangan di depan lebih banyak. Jadi saya harus lebih siap secara mental maupun fisik. Oke, nah ada hal juga yang mungkin perlu Anda perhatikan bahwa untuk Anda fight nanti ya, kan itu mempersiapkan Anda menghadapi tantangan. Anda perlu mengenal ini, mengembangkan namanya emotional intelligence. Nah, emotional intelligence ini konsep lamanya Daniel Goleman ya. Kalau konsep barunya ada 4. Kompetensi kita bagi 5, mungkin lebih mudah buat Anda untuk kenal satu-satu. Yang pertama self awareness. Tadi ada yang bilang, Bu, pakai Stephen itu yang mengenali diri. Yes. Salah satunya adalah mengenali diri Anda itu seperti apa. Terutama yang terkait dengan emosi. Apakah emosi Anda itu apa? Kapan Anda merasa kesal? Kapan Anda merasa senang? Kapan Anda merasa tersinggung? Terus kenapa? Itu masuk dalam self awareness. Saya ini orang yang kayak apa sih? Itu masuk dalam self awareness. Semakin Anda kenal diri, semakin Anda mungkin untuk melakukan emotional self regulation, emotional management. Anda bisa atur emosinya. Karena ngatur emosi itu sebetulnya kuncinya cuma satu. Menunda 6 detik. Dengan cara begitu Anda mau lagi emosi, supaya Anda nggak ada hijacking, cuma nunda 6 detik. Dengan cara memikirkan hal yang sulit Anda pikir atau Anda ingat. Misalkan mengingat-ingat, aduh nomor telepon pacar saya zaman SD siapa ya? Itu kan pasti udah lupa kan. Anda berusaha mengingatnya. Itu kira-kira udah 6 detik tersita waktunya. Jadi mengalihkan pikiran Anda ke hal lain yang nggak ada kaitannya dengan penyebab Anda kesal atau marah tadi. Supaya Anda tidak melakukan tindakan yang membahayakan. Dan ini semua itu hierarki. Jadi nggak akan ada emotional management kalau Anda nggak kenal diri Anda. Nggak akan ada motivation kalau Anda nggak regulate. Namanya motivasi kan salah satunya ada achieve sesuatu kan, achievement. Misalnya menyelesaikan skripsi. Kalau Anda nggak regulate atau mengelola emosi Anda, males banget sih nih, dosennya nyebelin. Udah pengen, berhenti aja ya. Berapa kali sih Anda pengen berhenti kuliah? Berapa kali sih Anda pengen quit dari sesuatu? Nah itu kan Anda tetap lanjut, kan Anda atur. Emosinya Anda manage, Anda kelola. Udah deh, gue nggak bisa marah gini, gue harus lulus. Jadi baru begitu Anda kelola ini, malasnya dikurangin, malasnya dihilangkan, kemarahan Anda, ketakutan Anda pada dosen Anda kalahkan, baru Anda bisa ke kompetensi yang berkaitan dengan motivasi. Nah,
Dalam kaitan dengan orang ini kaitannya dengan diri sendiri ya. Yang bawah ini yang kaitannya dengan orang lain. Dalam orang lain itu ada regulate interpersonal skill salah satunya dengan empati. Ya, kalau Anda semakin kenal orang, kalau Anda bisa memotivasi diri Anda, mungkin Anda bisa lebih kenal diri Anda, bisa lebih membantu orang lain, Anda bisa lebih kenal orang lain, Anda berempati. Itu kan termasuk dalam skill dalam berinteraksi dengan orang lain. Nah, kemudian di dalam social skill itu antara lain juga leadership. Leadership ada di sini, teamwork ada di sini. Kalau empati adalah komunikasi, itu ada di sini. Jadi ini semua adalah hal-hal keterampilan pengelolaan emosi yang berpengaruh terhadap keberhasilan Anda. Risetnya mengatakan kalau ternyata kesuksesan Anda 80% ditentukan oleh keterampilan Anda mengelola emosi, bukan kecerdasan. Ternyata kecerdasan kontribusinya cuma 20%. Bisa dimengerti, kita lihat dalam hidup Anda selama ini, mana sih yang punya peran penting? Daya juang Anda, daya tahan Anda menghadapi cobaan, menghadapi tantangan, menghadapi kondisi di tempat kuliah masing-masing, atau dibandingkan dengan kemampuan Anda belajar, menyerap informasi. Mana yang lebih berperan? 80% pasti karena ini. Emotional intelligence. Itu saya rasa ya. Nah ini supaya Anda lebih menyerap tentang bagaimana pentingnya positive thinking, bagaimana pentingnya Anda punya growth mindset, bagaimana pentingnya Anda belajar proses, bahwa itu semua kejadian-kejadian dalam diri Anda tuh kayak dialog kan. Aduh kok aku merasa kesel ya, kok aku tersinggung ya, kok aku takut ya. Itu kan dialog di self-awareness. Oke, habis takut, so what? Mau takut terus? Nah, situlah emosi ini meregulate, mengatur. Ngapain sih takut? Tadi dialog. Coba deh, kalau takut kita pikir konsekuensinya deh. Kalau kamu takut dengan ini, dengan resiko-resiko ini, coba kita minimalisir. Di sinilah kita bekerja, menganalisa dan sebagainya. Maka saya mau buka filmnya, mungkin film ini mewakili bagaimana ke 5 tools dalam membangun emotional intelligence. Pak Dedi yang mau sharing ya videonya, Dedi. Ya. Nah, aku stop ya. Ya. Kita tonton sebentar ya. Ini bagus banget buat kalian soalnya. Jadi nambah itu, udah stop sharing deh. Bisa, Det? Bentar ya. Mudah-mudahan film ini menginspirasi Anda untuk tidak berlama-lama kalau galau. Move on. Fight dengan tantangan yang ada. Berjuang. Dedi? Bisa, Det? Mana Pak Dedi?
Kok no sound ya? Mana filmnya nih? Filmnya mana film? Gak ada suaranya. Commute. I was 18 years old when I got married. I belonged to a very conservative family. Oke, ada. Good daughters never say no to their parents. Masalahku nggak bisa gedein ya, Mas. My father wanted me to get married. And all I said was, if that makes you happy, I will say yes. And of course, it was never a happy marriage. Just about after 2 years of getting married, about 9 years ago, I met a car accident. Somehow my husband fell asleep. The car fell in the ditch. He managed to jump out, saved himself. I'm happy for him. But I stayed inside the car and I sustained a lot of injuries. The list is a bit long. Radius ulna of my right arm were fractured. The wrist was fractured. Shoulder bone and collarbone were fractured. My whole rib cage got fractured. But that injury that changed me and my life completely was the spine injury. Many people came to rescue. They gave me CPR. They dragged me out of the car. And while they were dragging me out, I got the complete transection of my spinal cord. Those 2.5 months in the hospital were dreadful. I was at the verge of despair. One day, doctor came to me and he said, well, I heard that you wanted to be an artist, but you ended up being a housewife. I have bad news for you. You won't be able to paint again. Next day, doctor came to me and said, your spine injury is so bad, you won't be able to walk again. I took a deep breath and said, it's all right. Next day, doctor came to me and said, because of your spine injury and the fixation that you have in your back, you won't be able to give birth to a child again. That day, I was devastated. I started to question my existence. Why am I even alive? So what kept me going was, one day I asked my brothers, I know I have a deformed hand, but I'm tired of looking at these white walls in the hospital and wearing these white scrubs. Bring me some colors, bring me some small canvas. I want to paint. So the very first painting I made was on my deathbed, where I painted for the very first time. What an amazing therapy it was. Without uttering a single word, I could paint my heart out. I could share my story. People used to come and say, what lovely painting. So much color. Nobody could see the grief in it. Only I could. And that day I decided that I'm going to live life for myself. I am not going to be that perfect person for someone. I am just going to take this moment and I will make it perfect for myself. And I'm going to fight my fears. So I wrote down one by one all those fears. And I decided that I'm going to overcome these fears one at a time. You know what was my biggest fear? Divorce. But the day I decided that this is nothing but my fear, I liberated myself by setting him free. And I made myself emotionally so strong that the day I got the news
that he's getting married. I sent him a text that I'm so happy for you and I wish you all the best. And he knows that I pray for him today. Number 2 was, I won't be able to be a mother again. And that was quite devastating for me. But then I realized there are so many children in the world, all they want is acceptance. So there is no point of crying, just go and adopt one. And that's what I did. I gave my name in different organizations, different orphanages, and I waited patiently. 2 years later, I got this call from a very small city in Pakistan. I got a call and they said, are you Muniba Mazari? There is a baby boy and would you like to adopt? I could literally feel the labor pain. I said, yes, yes, I am going to adopt him. I am coming to take him home. And that day, I was 2 days old, and today he's 6. You know, when you end up being on the wheelchair, what's the most painful thing? People think that they will not be accepted by the people because we, in the world of perfect people, are imperfect. So I decided to appear more in public. I started to paint. I have done a lot of modeling campaigns. I decided that I'm going to join the national TV of Pakistan as an anchor person. I became the National Goodwill Ambassador for UN Women in Pakistan, and now I speak for the rights of women, children. I was featured in BBC 100 Women for 2015. I'm one of the first 30 under 30 for 2016. So when you accept yourself the way you are, the world recognizes you. It all starts from within. We have this amazing fantasy about life. This is how things should work. This is my plan. It should go as per my plan. If that doesn't happen, we give up. I never wanted to be on the wheelchair. Never thought of being on the wheelchair. This life is a test and a trial, and tests are never supposed to be easy. So when you're expecting ease from life, and life gives you lemons, then you make the lemonade, and then do not blame life for that. It is okay to be scared. It is okay to cry. Everything is okay, but giving up should not be an option. They always say that failure is not an option. Failure should be an option, because when you fail, you get up, and then you fail, and then you get up, and that keeps you going. Embrace each and every breath that you are taking. Celebrate your life. Live it. Don't die before your death. Real happiness lies in gratitude. So be grateful, be alive, and live every moment. Gimana lihat film itu? Nangkap apa? Apa yang Anda tangkap? Three circle. Apa yang belajar dari video tadi, cuplikan tadi? Tiga lingkaran, Mbak. Area of itu. Area of concern itu. Apalagi? Tadi waktu dia bilang Growth mindset juga bisa. ya kan, growth mindset. Jadi kan orang kalau dia nggak berpikir positif, dia kan selalu cari solusi. Nggak bisa punya anak, so what? Gitu kan. Jadi berpikir apa yang bisa saya dapatkan dari sini? Ya dia menemukan bahwa kan anak kecil dia butuh diterima kan. Ya udah dia adopsi. Jadi keakuannya orang yang pakai growth mindset itu keakuannya lebih rendah. Kalau fixed mindset itu aku nih loh. Ini hasilku. Nih hebatnya gue. Jadi sayangnya tuh lebih tinggi dibanding growth mindset. Growth mindset itu nggak peduli. Mau saya mau nggak, yang penting gue belajar, gue dapat sesuatu, gue explore something. Gitu. Itu sih tadi kalau video itu tadi. Ada komen lagi nggak yang tadi yang muda-muda nih yang baca video nonton film tadi dengan kaitan dengan materi? Ada yang bisa nyimpulin nggak?
Dari 5 komponen EI, dia ada motivasi, ada self-awareness, ketakutannya apa dia tahu, and dia regulate dengan dia bikin list ketakutannya apa. Terus dia langsung action, termotivasi untuk action dengan melakukan tindakan. Karena yang bilang, action cures fear. Jadi kalau punya ketakutan apapun, dilakuin aja. Takutnya hilang. Kalau nggak melakukan, takutnya tetap ada. Nggak akan berubah. Habis itu dia berusaha berempati dengan orang di sekitarnya, ya, dengan orang. Dia juga berempati sama diri dia sendiri. Orang kan pasti mikir orang kursi roda nyapotin, orang nggak akan ngelihat. Ya, akhirnya dia melakukan jadi makin banyak tampil. Justru dia menonjolkan dirinya sehingga lebih bermanfaat pada usia. Akhirnya juga social skill-nya juga di-improve, salah satunya influence dia. Karena jadi orang berpengaruh, semua orang manggil dia, mendengarkan dia bicara, karena pengalaman hidupnya cukup inspiratif ya, bisa menginspirasi banyak orang. Kan dia cuma pesannya kan, message-nya cuma nikmati hidup Anda. Salah satunya bersyukur tadi, Anda bisa bersyukur, Anda bisa bernapas setiap hari. Itu. Ada pertanyaan lagi nggak? Ada komen? Masih ada waktu. Izin nanggepin boleh, Bu? Boleh. Jadi yang saya tangkap sih sebenarnya dia ini kayak sebelum kejadian itu sama kayak ada kecelakaan di kakinya, dia kayak udah ngembangin dirinya dia sendiri sih, Bu. Jadi dia kayak punya persiapan ketika ada ada unpredictable momen gitu, dia udah siap gitu, Bu. Jadi dari mana kamu tahu dia siap? Menurut kamu? Iya, menurut saya pribadi. Tapi waktu dia mikir, dia dikasih tahu ini nggak bisa itu 2 bulan, dia rasanya desperate, kamu nangkap nggak dia ada rasa desperate, putus asa? Nangkap sih, Bu. Nangkap. Nah, kira-kira itu siap nggak? Artinya gini, kalaupun Anda nganggap siap, oke, asumsi Anda kita anggap benar, ya, udah siap. Tapi kondisi itu membuat orang putus asa, boleh nggak? Nggak bisa juga, karena kita juga must going on juga, Bu. Gimana? Artinya apapun kondisi Anda, yang perlu kita lihat, yang kita soroti adalah saat itu dia ngerasa putus asa. Udah nggak ada apa-apa. Udah nggak ada, bayangin dia senang melukis, nggak bisa melukis. Tapi apa yang dilakukan? Gitu kan. Itu kan yang jadi kuncinya. Dia dalam kondisi emosi yang baik atau nggak, dia dalam putus asaan. Cuman dia langsung switch cara mikir dia, langsung dia rubah. Kalau dia pakai fixed mindset, dia akan bilang, aduh kalau nggak bisa melukis gimana ya? Ya udah, saya nggak akan melukis lagi. Berarti saya akan jadi orang yang nggak berguna. Tapi kan dia pakai, apa yang bisa aku lakukan? Fokus pada cari solusi. Apa yang bisa saya lakukan? Makanya dia minta solusinya, dia bosan dengan putih, dia cari cat warna, dia mulai melukis dengan apa yang dia bisa lakukan. Kemampuan dia saat itu. Akhirnya terlatih jadi pelukis lagi. Menurut saya, itu poinnya itu adalah bagaimana seseorang dalam posisi desperate, unhappy, di marriage-nya kan di perkawinan juga dia bilang dia nggak happy. Yang dia takutin kan dia cerai. Kenapa dia takut cerai? Ya kalau udah cerai terus gimana? Kan itu ketakutan itu kan yang ada dalam dirinya. And then dia lakukan apa? Kamu harus perhatiin itu listnya dia. Dia melis ketakutan. Jadi apa? Buat listing ketakutannya itu apa aja? Itu yang penting sebetulnya. Oh, berarti yang nyambung juga sama yang tadi, Bu, ya? Thinking, feeling, terus action-nya apa gitu, Bu? Iya. Jadi Anda tuh, jadi kuncinya tuh mikir. Kalau Anda mikirnya benar, action-nya akan benar. Tapi kalau Anda mikirnya, tadi kalau dia ngambil pikiran yang diserap adalah yang gini. Udahlah, udah kecelakaan, kenapa nggak mati? Dia kan tadi nanya, kenapa sih gue mesti hidup, kok gue nggak mati? Kenapa udah kecelakaan, lumpuh, babak belur kayak gitu, kok nggak dimatiin sekalian? Udah selesai urusannya. Kenapa gue dikasih hidup? Kan dia bertanya itu. Kalau ada negatif, kan kenapa gue nggak mati aja? Kenapa gue mati? Dia setiap hari ngomong sama ibunya, sama dokter, dok, suntik mati. Nah, dia nggak, kalau dia ngomong suntik mati, nggak akan ketemu. Begitu dia mempertanyakan, kenapa gue mesti hidup? Begitu dia tanya, kira-kira muncul nggak jawaban? Yang jawab ya kepala dia sendiri juga. Jawaban muncul. Oh, kali gue mesti begini. Oh, kali gue apa gue. Nah, disitulah kemungkinan interaksi dengan hatinya, kata hatinya. Pada dasarnya kan dia memang orang yang hatinya bersih kan, karena disuruh bapaknya kawin dia nggak suka, ya dia mau.
ya kan? Enggak. Jadi orang yang memang hatinya bersih. Jadi dia interaksi itu jadi membuat dia jalannya jadi ke sini. Jadi melakukan hal-hal yang bermanfaat buat orang lain. Ujung-ujungnya kan dia jadi orang yang berguna buat orang lain. Itu yang saya maksud tadi di awal, Bu. Sebenarnya dia kayak udah nyiapin, kayak dia kesehariannya dia udah ngolah mental dia ngelakuin hal-hal yang positif. Jadi ketika satu menimpa ada hal yang buruk banget menimpa dia kayak udah siap karena itu punya mental yang udah biasa dia latih gitu, Bu. Nah, artinya mental yang dilatih perlu nggak kamu latih semuanya nih? Perlu banget. Biar ada sesuatu kamu bisa jadi tetap positif, nggak jadi negatif. Ini poinnya. Jadi mungkin kalau dia nggak kecelakaan, kita nggak pernah tahu bahwa dia punya positif. Begitu dia kecelakaan, baru tahu bahwa challenge-nya besar sekali. Nah sekarang Anda kan kita nggak tahu nih, Anda ini positif atau enggak. Masa nunggu Anda mengalami tantangan yang luar biasa baru, oh ternyata aku tuh masih negatif. Dari sekarang latihan yang positif supaya while kamu ngalami sesuatu yang kerja itu tadi, jangan pakai fixed mindset. Dari sekarang latihan pakai growth mindset, bukan bicara benar salah baik buruk, tapi the way berpikir pakai growth mindset itu membantu Anda kalau ada challenge, cobaan berat luar biasa, Anda tetap masih bisa berpikir, melihat hikmahnya, melihat sesuatu yang positif, langsung ada rasa bersyukur Anda mengalami itu dengan kondisi seperti ini. Gitu. Itu Mas maksudnya. Saya boleh nambahin nggak Mbak? Boleh. Monggo. Saya mau nanya nih, Ya. pesertanya dari geologi atau geofisika ya? Kayak campur deh Mas. Campur Bu, campur Pak. Oh, Semuanya campur, ada. Iya. Oke. Nah, karena Anda belajar kebumian ya, geologi, geofisika, kebumian ya. Saya mau kasih reminder aja ya tentang barusan yang disampaikan Bu Tuti ya. Mungkin yang dari geofisika juga tahu, tapi saya ambil dari contoh geologi deh. Kan kalian sudah pernah lihat outcrop ya? Sering sekali. Nah, waktu Anda melihat batuan atau outcrop itu, Anda melihatnya dari satu sisi atau Anda berusaha mencari sisi yang lain? Kalau saya sendiri itu ya nyari sisi yang lain, misalnya dari depan udah, terus cari lagi samping tuh ada nggak ya kira-kira? Misalnya kita ada tahu di situ ada struktur ini, kira-kira tuh menerus nggak ya? Atau kalau dari samping gimana? Jadi pasti cari. Betul sekali. Nah, itu yang dimaksud saya latihannya Anda. Jadi sebenarnya Anda belajar di geologi atau geofisika itu udah diajarin untuk selalu melihat dari berbagai sisi. Karena kalau Anda lihat cuma dari sisi satu, kayaknya jawabannya cuma satu. Tapi kalau Anda bisa lihat banyak sisi, terbiasa. Misalnya kalau di outcrop, Anda lihat laminasi paralel. Tapi begitu Anda lihat sisi yang lain, oh ternyata cross bedding, betul nggak? Sering gitu. Iya, itu pernah Pak, pernah. Nah, artinya berbeda nggak interpretasi kamu pada saat kamu melihat dari sisi yang lain? Jauh sekali Pak, beda. Nah, jadi yang dimaksud Bu Tuti itu adalah dalam hidup sama. Jangan cuma lihat dari satu sisi aja. Coba lihat sisi yang berbeda. Nah, itu yang kemungkinan menimbulkan Anda bisa punya jalan keluar kalau Anda sedang menghadapi masalah. Itu aja Mbak Tuti, saya menyampaikan ilmu mereka itu sebenarnya sudah terbiasa untuk selalu melihat dari sudut yang berbeda. Untuk menjawab satu persoalan yang mereka mau cari tahu. Ini batuan apa gitu. Itu mereka udah terbiasa sebenarnya. Nah, itu dipakai dalam kehidupan akan powerful. Iya. Dipakai nggak di kehidupan kan itu pertanyaannya. Oke. Ada lagi komen? Ada pertanyaan lagi? Ibu, saya mau bertanya. Ya. Nama saya Dewi dari Geologi UGM. Jadi yang ingin saya tanyakan, gimana sih Bu cara kita menentukan suatu keputusan? Misalnya ada challenge gitu Bu. Terus karena kan setiap orang itu punya kapasitasnya masing-masing. Dan juga umumnya setiap orang itu juga punya batasan tertentu, entah itu dari orang tua atau lingkungan sekitarnya. Jadi apa sih sebenarnya harus kita pertimbangkan dalam menentukan keputusan dalam menghadapi suatu challenge gitu Bu. Terima kasih. Jelas kalau memutuskan pasti
resiko yang kita tahu. Kalau bisa ambil keputusan A, risikonya apa aja, analisa risikonya. Terus untuk bisa kalau ngambil keputusan A, sumber daya, kemampuan apa, sumber daya apa yang harus saya miliki. Oh, kalau mau melakukan A perlu uang sekian, perlu ini, perlu itu. Oh, perlu uang banyak, perlu pacar harus 3 nih kalau milihnya A gitu. Risikonya apa? Risiko 1, kalau gagal uangnya hilang. Kalau sampai pacar ketiga itu ketahuan, tahu kalau mereka kita manfaatin mungkin akan ribut, berantem dan sebagainya. Itu resiko misalkan salah satu analisa gitu. Kalau saya milihnya B, oh resources-nya apa? Resources-nya saya harus extra work. 3 jam sehari, oh selalu harus gini, selalu badannya harus sehat. Karena saya nggak mungkin dalam 5 hari itu ada yang bolong dalam setiap hari 3 jam. Harus supaya bisa accomplish. Nah, terus kalau itu resikonya apa? Kalau ini ya mungkin badannya rontok, badannya sakit itu. Nah, dari resiko-resiko yang ada itu, mana yang Anda paling mampu lakukan? Oh, kalau risiko badannya sakit. Oh, kalau risikonya duitnya hilang, aku punya duit banyak. Oh, risiko pacarnya bertiga itu berantem, putus semua, ya nggak apa-apa, cari lagi. Kalau Anda bisa begitu, itu risiko yang paling cocok buat Anda. Tapi kalau itu enggak deh, kalau nanti ketemu orang itu lagi gimana, nggak enak banget, nanti uangku cuma segini-gini, itu jangan ambil risiko itu, cari risiko yang lain. Itu sebetulnya sih intinya. Karena yang tahu betul, seringkali orang galau, ragu, karena dia pengen keputusannya A, dia pengen ngambil langkah A, tapi dia tahu tuh sebenarnya langkah A tuh risikonya gede. Tapi dia pengen disupport kalau orang lain, biar kalau langkah A ada apa-apa, gue dibantu. Nah itu yang nggak bisa. Resiko itu harus ada tanggung sendiri itu apa. Sehingga kalau itu terjadi, Anda udah lakukan analisis itu, kalau itu terjadi, Anda udah ada pembelajarannya. Oke. Resiko bisa Anda ambil kan, Anda nanggung resiko itu, Anda mampu maksudnya. Ya, kalau Anda gagal, Anda belajar sesuatu. Bukan cuma sekedar loss, tapi Anda belajar sesuatu. Oh, berarti yang saya lakukan ABCD ini belum mendukung pencapaian ini. Jadi yang kurang dari aku apa? Nah, self awareness-nya naik lagi. Nambah lagi self awareness-nya. Itu sih sebenarnya dalam hidup sih yang penting itu. Karena itu kan cuma belajar. Belajar lagi. Nggak lulus-lulus, kasih aja pelajaran lagi. Di-hair lagi, ulang. Nggak lulus juga, ulang lagi. Jadi sering kali kalau kita diskusi ya, kalau kita menghadapi masalah yang sama terus-menerus, itu sebenarnya pertanda bahwa kita belum lulus dari percobaan itu. Kita mesti ujian lagi. Nah, jadi kalau Anda makin cerdas ya ujiannya makin bervariasi, makin macam-macam gitu. Tantangannya makin macam-macam. Itu kan tadi Mbak, kira-kira. Jadi analisa risiko dan analisa juga sumber daya, bisa mampunya yang mana. Ambil risiko yang paling Anda bisa handle. Tidak mengganggu orang, tidak tergantung orang. Tapi kalau Anda lakukan itu, Anda tahu deh risikonya. Risikonya gue nggak naik tingkat, it's okay, nggak apa-apa. Kan gue naik terus, lulus terus nih. Ya, gue ngulang-ulang bersih-bersih nilai, bisa lah memperbaiki IP. Nah, kalau Anda bisa lakukan itu, go. Gitu loh. Anda mau aktif satu kegiatan, aduh tapi ntar ganggu. Nggak apa-apa lah, mundur 1 semester. Yang penting aku ikut ini karena itu penting buat hidup saya. Karena kalau udah lulus nggak bisa ikut kegiatan itu. Itu hanya untuk mahasiswa. Experience itu Anda nggak akan dapat. Go ambil experience itu. Karena penting. Ya, itu Anda yang paling tahu apa yang Anda mau. Makanya tadi EI jadi penting. Anda harus kenal diri Anda, harus bisa regulate diri Anda, atur diri Anda. Supaya nggak terjebak dengan arus. Ya. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama. Ada lagi? Nih, kalau ada lagi. Selamat sore, Bu. Ya. Selamat sore, saya izin bertanya, Bu. Nama saya Cecilia, dari geologi juga. Nah, kan gimana, Bu, cara mengatasi ketika kita awalnya itu berusaha untuk mencoba sesuatu, Bu. Tapi kan kalau misalnya mencoba kan pasti pernah mengalami kegagalan gitu ya, Bu, ya. Tapi lingkungan kita itu tuh menjadikan mindset kita tuh bahwa cuma lihat hasilnya aja gitu, Bu. Jadi kita juga ikut-ikut mindsetnya itu cuma melihat hasil akhir aja gitu, Bu. Terus pertanyaan kamu gimana caranya? Iya, dan kan jadi kita ragu gitu, Bu, buat mencoba. Nah, kalau kamu fokus di hasilnya aja, fokus di pandangan orang lain ngeliatnya ini cuma fokus di hasilnya aja, itu kamu lagi pakai fixed mindset atau growth mindset?
awalnya growth mindset, tapi gara-gara ada lingkungan yang seperti itu jadi Ya. fixed mindset, Bu. Berarti kamu pakai fixed mindset kan? Iya. Kalau kira-kira kamu dikomentarin, gimana sih ini hasilnya tetap aja jelek, itu kamu terpengaruh, itu kamu pakai fixed mindset atau growth mindset? Fixed mindset sih, Bu. Nah, berarti kan kamu mesti belajar kan, kalau mau buat growth mindset, apa yang harus kamu pikirin? Berarti ya harus tetap mencoba terus sih, Bu. Ya, yang kamu pikirin apa? Tapi ya makanya kamu dapat belajar apa dari situ? Apa yang harus kamu improve? Oke, kemarin gagal. Prosesnya apa sih yang kita perlu improve? Yang kemarin salah, yang bikin hasilnya tidak sesuai. Kan mereka ngeliatnya hasilnya kan, tidak sesuai kan? Iya, betul. Hasil tidak sesuai kan pasti ada proses yang nggak pas dong. Kenapa kok hasilnya Iya. nggak pas? Nah, Iya, betul. berarti kalau pakai growth mindset, Anda tinggal lihat, ini kemarin apa ya yang terjadi, yang dilakukan dalam proses kok sampai menimbulkan kegagalan. Oke, berarti next time kalau ini terjadi, saya udah tahu nih, yang penting adalah ini untuk bisa menyelesaikan itu dengan benar. Ini lebih gitu sih, Mbak. Oh iya, Bu. Baik, Bu. Jadi pakai latihan growth mindset ya, jangan ngerasa growth mindset jangan merasa bahwa Anda udah melakukan growth mindset, padahal masih pakai fixed mindset. Jadi mesti terbuka sama diri sendiri. Aduh, kalau gini gue mau fixed mindset nih, harus latihan. Jadi Anda terbuka untuk latihan melatih growth mindset Anda. Supaya hidupnya lebih enteng kalau pakai growth mindset, lebih tenang. Oh ya, baik, Bu. Tapi kalau misalnya lingkungan kita itu fixed mindset semua gitu, bukankah akan susah untuk menumbuhkan growth mindset gitu, Bu? Nah, kamu ngomong akan susah menumbuhkan growth mindset itu udah fixed mindset atau growth mindset? Iya, betul. Ya udah, harus latihan. Ya, gini loh. Kalau memang, berarti kalau Anda harus growth mindset, lingkungan Anda bayangkan pakai fixed mindset. Baca buku, buka-buka YouTube atau buka-buka apa quotes-quotes yang bisa memancing growth mindset, yang bisa mengembangkan positive thinking, yang bisa membuat nambah skill Anda untuk fokus di solusi. Jadi kalau Anda biasa nyari solusi, menyelesaikan masalah gitu biasa kan, Anda kan jadi skillful kan, jadi begitu ada masalah tuh nggak mikir kenapa ini gimana, apa yang bisa kita lakuin nih biar tidak terjadi. Langsung Anda nanya gitu, atau Anda latihan nanya ke diri sendiri aja. Kalau ada masalah langsung nanya, apa yang harus saya lakukan ya untuk atasi ini? Langsung kan keluar action kan. Tapi kalau nanya, aduh kenapa ya? Aduh kenapa mesti begini? Aduh nyesel deh coba waktu itu. Nah itu kan berarti Anda nggak akan keluar actionnya. Pasti cuma meratap aja ke past life, masa lalu. Gitu. Jadi dari pertanyaan kamu aja udah ketahuan tuh. Kekhawatiran kamu udah kelihatan bahwa kamu masih banyak dipengaruhi oleh fixed mindset. Nah ini saatnya nih growth mindset. Gampang kok baca buku, nonton apa ya, YouTube atau apapun yang positif itu bisa menambah growth mindset. Karena kamu nggak bisa kan, tadi kan ada area, ada circle of influence, ada circle of concern. Lingkungan Anda kan circle of concern, nggak bisa diapain. Ya, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Kamu berubah, kamu ngembangin growth mindset, and then Anda bisa mancing teman Anda untuk nerapin growth mindset. Dengan Anda nanya. Nah, berarti kamu bisa influence mereka. Begitu kamu udah biasa pakai growth mindset, itu susah tuh kalau udah biasa pakai growth mindset, terus balik ke fixed mindset itu susah. Pasti Anda akan nularin kan, kalau teman kamu udah negatif. Anda pasti nggak mungkin deh. Oke, sekarang biar mungkin gimana? Kalau nggak mungkin, kita tanya balik. Sekarang biar mungkin gimana? Ada nggak bisa kita pikirin biar mungkin? Kan dia mikirnya jadi lain, udah nggak mikir lagi nggak mungkin. Ya biar mungkin gimana ya? Langsung beda jarak mikirnya. Nah kalau Anda sering nularin itu, lama-lama lingkungan Anda growth mindset. Berarti Anda punya circle of influence tuh. Gitu. Jadi jangan cuma fokus di circle of concern. Nanti Anda kemana-mana. Cuma ngedumel aja. Ya, Oke. baik, terima kasih, Bu. Sama-sama. Ada lagi? Kalau nggak ada nih, terakhir ya. Ternyata di dalam tubuh yang sehat itu terdapat jiwa yang sehat. Di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang sehat. Balik. Jadi memang jiwa kita tuh harus sehat, tubuh kita juga harus sehat. Kalau Anda mau tetap bisa fight dengan tantangan-tantangan ke depan. Nggak bisa lagi tuh badan letoy, dikit-dikit sakit. Dan ternyata untuk sehat itu cuma gampang. Biasakan stretching.
Stretching aja, latihan olahraga, nggak usah yang muluk-muluk gitu, stretching, leher, pinggang, tangan, ditarik ke atas, ya stretching gitu, ya atau olahraga kecil, itu bisa membantu Anda untuk bisa lebih sehat. Rutin tiap pagi aja, mendingan Anda stretching atau latihan napas tiap pagi 5 menit lebih berarti daripada Anda cuma sesekali olahraga. Terus kemudian praktis mindfulness. Nah ini mindfulness kan artinya Anda punya pikiran yang clear, yang jelas, yang nggak rusak, yang positif. Nah ini masuknya di sini. Jadi dua ini dikombinasi membuat Anda juga akan lebih tenang. Nah cara latihan mindfulness sih saya sering ngajarin nafasnya sadar aja. Waktu Anda narik Anda sadar, waktu Anda buang Anda sadar, itu sangat membantu. Dan coba aja Anda rasain. Tarik napas, buang. Tarik napas, nanti badannya keringetan deh. Padahal kalau biasa-biasa aja Anda take it for granted, mungkin Anda nggak akan ada pengaruhnya ke badan. Tapi begitu Anda sadarin, nariknya sadar, buangnya sadar, langsung badannya jadi beda. Biasanya sih kalau saya punggungnya dirasa kayak hangat. Padahal dari tadi ngomong, dia sambil napas, kita nggak mikir tuh kita lagi napas. Nah, itu kita masukin sebagai nafas sadar. Sehingga kalau Anda lebih tenang, kortisol levelnya juga turun. Karena orang yang aktif, badannya banyak gerak, tuh banyak endorfin. Makanya anak kecil kan tubuhnya lebih sehat ya, daya tahannya lebih bagus. Karena anak kecil tuh gembira kan, aktif, terus lari sana lari, nggak ada capeknya. Naik tempat tidur lompat-lompat. Gitu kan. Kalau kita kan udah dewasa gini, naik tempat tidur selonjoran. Anak kecil kan nggak lompat-lompat. Jadi memang yang tubuh yang aktif itu sebetulnya merangsang endorfin. Nah makin tua kan makin males, makin dikit geraknya. Nah itu jadi endorfinnya nggak muncul, sehingga yang lebih dominan kortisol. Padahal kortisol itu hormon yang nggak bagus pengaruhnya pada tubuh gitu. Jadi badannya jadi nggak bagus pada tubuh, dan itu juga menimbulkan emosi yang negatif. Jadi timbul kekhawatiran, ketakutan dan sebagainya. Ini ada contoh ya, contoh Anda mau exercise nih, bisa squat, push up, cuma 15 kali push up, itu juga stride, melangkah ya, latihan langkah 15 kali toh. Itu bisa dilakukan siapapun juga. Jadi artinya mulai saat ini walaupun Anda puasa, coba lakukan ini, biasakan untuk latihan dengan ya 3 fokus ini. Movement, gerakan, mindfulness, dan mental, mindset ya. Mindsetnya itu ya carilah mindset yang growth mindset, mindfulness ya latihlah napas Anda dengan baik supaya secara mentally Anda relax. Kalau orang relax itu lebih kreatif. Latihan kreativitas kan itu, merelaksasi. Orang kalau tegang jadi stuck, nggak bisa mikir. Dan movement, banyak gerak. Itu membuat Anda sehat. Saya rasa itu aja. Mudah-mudahan kedepannya jadi baik buat semuanya, cepat dapat bisa handle semua tantangan yang ada dengan growth mindset. Selamat sore, terima kasih. Udah jam 4 loh ternyata. Berapa jam ya? Ngabuburit enak juga ya. Aku stop sharing, udah gak ada tanya lagi ya. Ada yang mau nanya? Yang mau nanya silakan lu. Aku stop aja dulu deh. Ibu, saya mau tanya lagi. Saya Dewi yang tadi. Jadi kalau misalnya di rekrutmen suatu pekerjaan, itu HR ada nggak yang mempertimbangkan orang yang growth mindset sama yang fixed mindset gitu? Atau itu nggak terlalu berpengaruh gitu? Terima kasih. Dia sih nggak akan nanya kamu fix atau growth, tapi dari cara kamu jawab. Misalkan ditanya waktu kamu bikin skripsi, ngadepin dosen kamu, gimana apa yang kamu lakukan? Kamu tanya gitu ya. Terus kamu jawab. Nah, jawaban kamu itu menunjukkan apa kamu fix atau growth. Itu yang kelihatan. Jadi bukannya nggak peduli, cuman buat perusahaan-perusahaan tertentu yang sudah change-nya banyak, kan sekarang perusahaan itu banyak sekali perubahan yang terjadi. Dan itu rapid, fast banget, cepet banget perubahannya. Makanya orang-orang yang work from home, perusahaan-perusahaan tertentu yang multinational, yang listed, dan sebagainya, itu perusahaan minyak-minyak sekarang ini, itu mereka meeting itu betul-betul bisa dari pagi sampai malam. Karena apa? Karena rush banget ini. Kondisi ini nih betul-betul membuat mereka harus banyak mengambil keputusan.
putusin apa? Apakah PHK atau enggak? Oke, kalau enggak kita mesti ngapain? Itu tuh betul-betul daily. Bahkan mungkin workly jam, berdasarkan jam itu bisa aja perubahan-perubahan yang terjadi. Kebijakan pemerintah A ngomongin apa? Dampaknya ke sana gimana? Itu rapat lagi. Nah, kalau kalian pakai fixed mindset, mengejar situasi kayak gini agak susah. Bawaannya baper, bawaannya nggak enak gitu. Sementara kalau growth mindset kan yang penting prosesnya, kemudian proses dan hasil terkait dengan apa yang bisa dicapai. Bukan cuma permasalahan dengan kenyamanan atau keberhasilan toh. Tapi dari semua itu ada proses belajarnya, ada pemanfaatannya. Dari proses belajar itu kan ada yang makanya ada istilah knowledge management kan dari proses-proses yang ada itu mana yang mau dilestarikan, yang mau dibudidayakan jadi sesuatu yang fix. Itu makanya muncul teori, muncul konsep, muncul segala macam. Itu kan dasarnya dari situ. Dari proses yang ada kemudian dibakukan itulah yang jadi dilestarikan, dibudidayakan. Itu rasanya. Gimana? Terima kasih, Bu. Jadi kamu nggak udah gini. Rekruter pasti akan carinya gini. Cari adalah profil orang yang sesuai dengan perusahaan. Iya. Yang arti values-nya, visinya, culture-nya itu yang dia akan cari. Supaya kalau orang itu udah cocok, supaya orang itu nggak kebanyakan dibentuk. Kalau bentuknya berlawanan, itu kan jadi masalah adalah ngebentuk orangnya jadi butuh waktu lama. Gitu. Makanya dicari orang yang terkait dengan visi, dengan culture-nya, dengan values-nya. Makanya kalau Anda mau cari kerja, awalnya ya buka-buka dulu deh, browsing kira-kira ini perusahaan values-nya apa sih? Kalau values-nya mungkin nggak bertentangan dengan Anda masuk itu mungkin nggak masalah. Yang masalah kan values-nya bertentangan. Saya orangnya yang nggak intoleran. Sementara saya masuk di multinasional, toleransi harus penting. Saya orang yang termasuk begitu azan harus sholat, nggak ada ampun. Ya, mau siapa yang ngomong, mau direktur saya yang lagi mimpin, gue langsung sholat bodo amat gitu kan. Misalkan saya tipikal kayak gitu. And then saya masuk di multinational, which is itu perbedaan itu cross culture-nya tuh banyak banget. Sehingga beribadah itu ya urusan individu, bukan nggak ada peraturan perusahaan yang mengharuskan Anda boleh sholat Jumat dan sebagainya. Karena saya pernah ada kasus ya, ini sharing buat kalian tahu ya betapa pentingnya kalian belajar dengan benar, menerapkan pemikiran yang benar. Ini sharing. Jadi ada, ya kebetulan nggak kenal banget sih, itu keluarga dari teman saya. Mereka besar di Jerman, kerja di Jerman. Anak-anaknya juga sekolah, ada yang sekolah di Jerman, ada yang sekolah di Amerika. Ya, bayangin, apakah kurang sophisticatednya mereka hidup di ala barat dibanding kita di Indonesia. Cuma bapaknya entah kenapa, bapaknya ikut pengajian di mana, whatever, itu yang bilang ke anaknya, kalau kamu nggak dapat izin sholat Jumat, ya pada Jumat, kamu jangan kerja di situ. Sementara dia ngelamar kerjanya di Amerika. Ada emangnya perusahaan Amerika yang mikirin lo sholat Jumat lu istirahat. Itu kan urusannya masing-masing. Ya udah kalau Jumat ini saya mau sholat, ya saya kali sama temen, gue sholat Jumat dulu izin langsung. Tapi kan nggak ada di peraturan perusahaan itu disebutin. Emangnya di Indonesia. Nah, gara-gara itu padahal anaknya kerjanya orang pinter, udah diterima kerja, tapi karena di kantornya nggak ada peraturan itu, nggak bisa susah sholat Jumat, akhirnya sudah keluar. And nggak tahu ya, setahun yang lalu saya masih dengar dia masih nganggur anak. Bayangin, investasi waktu kamu akan percuma karena kamu tidak adaptasi. Di dalam dunia ini itu urusan kita masing-masing misalkan. Nah kalau saya model kayak gitu kerja di perusahaan kayak gitu ya saya nggak akan keterima. Makanya kita ada yang mengseleksi. Saya tipikalnya begini, saya mau kerja yang kayak begini. Cari perusahaan yang memang punya values kira-kira mirip. Karena aturan perusahaan itu area of concern. Kita nggak bisa rubah. Yang kita bisa rubah dari diri kita. Paling bisa gue juga punya masuk area of influence. Saya kerja, nggak ada waktu saya pengen sholat Jumat, nggak dikasih waktu ya saya ngomong sama temen. Bilangin ya bos, gue sholat Jumat dulu. Resiko saya dimarahin, saya ambil. And then saya bisa jelasin kan, saya bisa kembangin area of influence. Buat Muslim itu perlu. Minimal paling nggak dalam sebulan itu saya 2 kali. 2 kali nggak sholat, nggak apa-apa deh, yang penting 2 kali. Kan bisa dikomunikasiin. Tapi kalau saya pakai fixed mindset, kalau nggak ada, nggak usah keluar aja. Ya, apa soalnya nih?
Itu maksudnya. Kira-kira itu contohnya ya Mbak. Jadi kalau dalam rekrutmen kita nggak bisa duga. Yang bisa kita duga ya kita tahu pelajari values mereka. Oh ya, yang tutup sekarang Bu Tika dong. Ada orangnya kok. Apa? Terima kasih, Bu. Ya. Ada lagi? Udah ya? Udah Mas? Oke, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, sambil menunggu kita selesai, kita polling dulu ya. Nah, silakan untuk diisi pollingnya sekarang.